5 area sirkuit Mandalika dibenahi jelang WSBK Indonesia 2022, dari aspal sampai curb. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Ada 5 area di sirkuit Mandalika yang terkena perbaikan jelang WSBK Indonesia 2022, mulai dari aspal sampai curb. Sirkuit Mandalika saat ini masih berlangsung perbaikan di sejumlah bagian jelang WSBK Indonesia 2022 pada 11 hingga 13 November mendatang. Direktur Utama MGPA, Priyandi Satria mengatakan perbaikan sirkuit Mandalika meliputi aspek utama keselamatan dan penampilan, antara lain pelebaran run-off serta penambahan ban di tembok pelindung. Nanti kita lebarkan juga gravelnya. Kemudian ada penambahan ban di depan tembok pembatas, jelas Priyandi. Perbaikan sirkuit Mandalika ini sudah dimulai sejak 1 September 2022 lalu. MGPA menggandeng konsultan desain sirkuit asal Italia, Dromo Upload Italian Circuit Design, untuk pengerjaan perbaikan sirkuit Mandalika. Dromo bakal membantu meningkatkan berbagai aspek sirkuit Mandalika sesuai saran FIM dan Dorna Sport. Berikut ini daftar area perbaikan sirkuit Mandalika. Pertama, pelebaran run-off. Area run-off ini yang dilebarkan meliputi tikungan 10, tikungan 11, tikungan 12, dan tikungan 16. Sebelum pelebaran run-off ini, terlebih dahulu dilakukan pengerukan gravel dengan kedalaman tertentu untuk kemudian nanti dilapisi aspal. Kedua, penambahan ban pelindung. Priyandi mengatakan penambahan ban pelindung ini seperti area perbaikan lainnya yang merupakan arahan langsung Dorna Sport dan FIM. Penambahan ban pelindung ini termasuk di area pit lane yang semula hanya 2 baris menjadi 6 baris. Di beberapa tempat yang tadinya susunan ban kurang banyak, minta ditambah, jelas Priyandi akhir Agustus lalu. Ketiga, pembongkaran gravel. Pekerjaan pembongkaran gravel di sirkuit Mandalika ini meliputi area tikungan 10, tikungan 11, dan tikungan 12 untuk keperluan pelebaran area run-off. Keempat, pengaspalan lintasan. Usai menggelar MotoGP Indonesia 2022, sirkuit Mandalika nyaris tidak ada keluhan dari pembalap mengenai kondisi lintasan. Namun untuk terus menjaga performa, beberapa bagian lintasan sirkuit Mandalika diaspal kembali. Kelima, pelebaran curb. Sirkuit Mandalika akan memiliki curb seperti sirkuit Misano San Marino. Priyandi menambahkan, desain curb ini merupakan permintaan langsung FIM dan Dorna Sport. Curb Misano ini tumpang tindih namun ukurannya 1,5 meter setengah. Jelas Priyandi. Priyandi menjelaskan, sirkuit Mandalika sejatinya sudah memiliki curb yang lebar sesuai standar FIM. Perbaikan sirkuit Mandalika ini dijadwalkan tuntas pada awal Oktober 2022. Soal tiket murah WSBK, MGPA masih tunggu progres penjualan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Mandalika Grand Prix Association merespon keinginan Pemprov NTB soal lebih banyak penonton lokal di World Superbike 2022. Dari hasil komunikasi kami, insya Allah ada arahan ke sana, kata Komandan Lapangan Persiapan WSBK, Jamaluddin. Dalam rapat koordinasi terakhir bersama MGPA telah dibahas sejumlah persiapan menjelang WSBK, termasuk mengenai harapan Pemprov agar harga tiket penonton WSBK, sehingga bisa dijangkau pembeli dari masyarakat NTB. Dari hasil komunikasi dengan penyelenggara, MGPA telah mengatensi usulan-usulan dari panitia daerah, salah satunya untuk harga tiket WSBK. Kata Jamal, MGPA akan melihat lebih dulu progres penjualan tiket WSBK 2022. Ketika kuota tiket WSBK yang disediakan habis, peluang untuk menjual tiket dengan harga khusus bagi masyarakat lokal menjadi terbuka. Itu masih bisa kami negosiasikan dengan MGPA, ujarnya. Jamal mengatakan, harga tiket WSBK 2022 yang dirilis ITDC dan MGPA pada akhir Agustus lalu masih cukup murah jika dibandingkan perhelatan perdana di tahun 2021.
Di 2021, harga tiket USBK paling murah dibanderol Rp110.000. Sementara di tahun ini, harganya turun menjadi Rp74.750 untuk kelas festival. Hanya saja panitia daerah menilai harga tersebut belum cukup baik mengundang animo penonton, terutama dari masyarakat lokal di Provinsi NTB. Kata Jamal, saat ini harga tiket pesawat masih mahal, artinya ada potensi turunnya penonton USBK yang berasal dari luar Provinsi NTB. Karena itu, penonton USBK 2022 diharapkan lebih banyak dari masyarakat lokal, dari Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa. Harapan Pak Gubernur itu USBK sekarang bisa lebih meriah dan ramai penontonnya dibanding tahun lalu, ujarnya. Agar penonton lokal bisa memadati Pertamina Mandalika International Street Circuit saat USBK nanti, salah satu caranya dengan menurunkan kembali harga tiket. Tentunya, ini berlaku khusus untuk penonton dari Provinsi NTB. Daya beli masyarakat sedang rendah sekarang, kalau harga yang dirilis kemarin masih mahal, tandas Jamal. Sementara itu, Gubernur NTB Zulkifli Mansyah terus mengupayakan agar lebih banyak penonton lokal hadir saat gelaran World Superbike. Nanti dicari caranya supaya sebanyak mungkin masyarakat NTB bisa nonton WSBK, kata Bang Zul. Jelang WSBK Indonesia 2022, sirkuit Mandalika lebih lebar sirkuit Misano. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Jelang ajang World SBK Indonesia 2022, Mandalika lebih lebar mirip sirkuit MotoGP Misano San Marino. Seperti yang kita ketahui, sirkuit Mandalika masih dalam proses perbaikan pada September ini jelang WSBK Indonesia 2022. Salah satu yang cukup krusial yakni mengenai curb sirkuit Mandalika atau bantalan di tepi aspal. Sirkuit Mandalika akan memiliki curb seperti sirkuit MotoGP Misano. Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association Priyandi Satria mengatakan desain curb ini merupakan permintaan langsung FIM dan Dorna Sport. Priyandi menambahkan, curb sirkuit MotoGP Misano mempunyai spesifikasi lebih lebar. Curb Misano ini tumpang tindih namun ukurannya 1,5 meter setengah, ungkap Andi. Priyandi menjelaskan, sirkuit Mandalika sejatinya sudah memiliki curb yang lebar sesuai standar FIM. Dia merinci lokasi curb yang belum memiliki standar Misano, terletak di tikungan 1, tikungan 2, tikungan 3, dan tikungan 4. Perubahan curb sirkuit Mandalika menjadi layaknya sirkuit Misano ini sebagai bagian dari track improvement yang ditargetkan tuntas pada Oktober 2022. Andi menegaskan, MGPA selaku promotor dari sirkuit Mandalika tidak akan mengerjakan perbaikan sesuatu tanpa adanya permintaan dari Dorna Sport. Bisa jadi permintaan dari perubahan curb ini agar pembalap tidak keluar curb saat memacu motor dengan kecepatan tinggi, tutup Priyandi. Pertamina Mandalika International Street Circuit akan kembali menggelar kejuaraan dunia balap motor produksi massal WSBK yang dijadwalkan berlangsung pertengahan November mendatang. Guna menyukseskan gelaran tersebut, MGPA membuka pendaftaran volunteer terbagi dalam 4 kategori, yakni keamanan, kebersihan, event, dan teknisi. Indonesia akan menjadi tuan rumah event World Superbike atau WSBK pada 11 hingga 13 November 2022. Event ini akan diselenggarakan di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok, Nusa Tenggara Barat. Bunyi pernyataan resmi MGPA. Saat ini, kami membuka kesempatan bagi warga Lombok Tengah dan sekitarnya untuk menjadi volunteer WSBK 2022. Adapun persyaratan untuk menjadi volunteer antara lain perempuan atau laki-laki berusia minimal 18 tahun, kemudian memiliki kemampuan komunikasi dan kerja sama tim yang baik. Selain itu, bersedia mengikuti pelatihan penyelenggaraan event serta diutamakan bagi warga Lombok Tengah dan sekitarnya. Syarat lainnya diutamakan memiliki pengalaman pada ajang sejenis serta memiliki sertifikat vaksin minimal dosis kedua. Pendaftaran akan dibuka mulai tanggal 10 sampai 20 September 2022. Lanjut pernyataan MGPA. Ayo,
Daftar sekarang juga dan rasakan menjadi bagian dari event WSBK 2022.